Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu tutor? Pada kesempatan kali ini kita akan bagikan tutorial menambahkan tugas atau soal dalam e-learning SKB Kulon Progo. Silahkan Bapak Ibu login di aplikasi e-learning SKB Kulon Progo. Nah, setelah masuk yang terbuka adalah dashboard untuk tutor. Kemudian klik halaman tugas atau menu tugas, akan membuka halaman tugas seperti ini. Ada pilihan yang dapat kita gunakan yaitu menambah tugas ganda, tambah tugas esai, dan tambah tugas upload. Untuk menambahkan tugas ganda, silahkan klik tambah tugas ganda, kemudian ketik judul tugasnya, pilih mata pelajarannya di bagian bawah, kemudian centang kelas, boleh lebih dari satu. Nah, pada bagian bawah info ini merupakan instruksi soal, cara mengerjakan soal, jadi bukan soalnya. Misalnya saya isikan seperti ini, dan di bawahnya durasi mengerjakan tugas atau tesnya. Misalnya saya isi 90 menit, satuannya menit ya. Kemudian simpan. Setelah simpan, berikutnya adalah menambahkan pertanyaan dan jawaban. Ada dua menu yang dapat kita gunakan, yaitu menambah secara manual maupun dengan cara mengimport. Kita mulai tambah pertanyaan dengan cara manual. Klik tambah pertanyaan, tuliskan pertanyaan di sini, kemudian klik simpan. Nah, untuk menambah pilihan, klik tambah pilihan, pilih opsi, kemudian isikan opsinya, klik simpan. Jika ingin menambahkan lagi, klik tambah pilihan, sama seperti tadi, pilih opsi, simpan. Kalau sudah selesai, klik tanda silang di pojok sebelah kanan bawah untuk menutup. Nah, sudah muncul list pertanyaan dan jawaban, opsi jawabannya. 3 tool, yaitu tambah pilihan untuk soal, edit pertanyaan, hapus pertanyaan. Untuk opsi, jadikan kunci, edit pilihan, hapus pilihan. Masing-masing menu saya rasa tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu tentu sudah mengetahui fungsinya. Kita tunjukkan saja, jika kita klik tambah pilihan akan muncul seperti tadi halaman menambah pilihan. Untuk edit pertanyaan akan muncul tampilan seperti ini, tinggal kita edit kemudian update. Nah, pertanyaan sudah berubah. Untuk opsi A juga sama, kalau misalnya mau diedit, opsi B juga sama seperti tadi. Nah, lalu update kalau mau dirubah. Untuk menjadikan kunci jawaban, klik centang salah satu. Nah, seperti itu. Untuk mengganti, klik yang lain. Ini opsi B saya jadikan kunci, saya mau ubah menjadi opsi A menjadi kunci. Saya klik opsi A. Nah, dia sudah berubah. Berikutnya bagaimana cara untuk mengimpor. Kalau tadi kan manual satu-satu, sekarang kita mau mengimpor soal dari form yang sudah kita tentukan ke dalam soal. Jadi bisa lebih dari satu soal yang dapat kita impor. Sebenarnya sudah ada di bagian atas itu petunjuk cara untuk mengimpor soal ke dalam database e-learning. Silahkan disimak baik-baik itu. Terus sampelnya mana, bentuk formnya seperti apa, silahkan klik ini pojok kiri bawah, ada sampel untuk form formatnya Excel dengan ekstensi XLSX. Yang berikutnya sampel untuk Word dengan ekstensi DOCX. Perlu diketahui Bapak dan Ibu bahwa aplikasi yang Anda gunakan bisa menggunakan WPS Office atau menggunakan
Microsoft Office. Namun kalau menggunakan Microsoft Office silahkan gunakan versi 2003 atau 2007. Bagaimana jika menggunakan versi yang lain? Sistem tidak dapat membaca. Sama halnya ketika jenengan membuat dokumen dari Office 2010 terus dibuka di Office 2003, pasti akan acak-acakan. Demikian juga dengan sistem ini, hanya bisa membaca, support membaca Office 2003 dan 2007 dengan ekstensi XLS atau XLSX untuk Excel dan DOC atau DOC untuk MS Word. Ya. Nah, contohnya dapat kita download di sini. Klik untuk Excelnya, klik yang XLSX. Kemudian tentukan lokasi downloadnya di drive D, saya save. Untuk contoh yang MS Word, kita klik ini, kemudian simpan. Nah, sekarang kita coba buka hasil downloadan. Drive D. Ini form input soal. Ini untuk yang DOCX dan ini untuk yang Excel XLSX. Yang untuk MS Word formatnya seperti ini. Jadi untuk pertanyaan question kita kasih kode H.2. 1 itu merupakan urutan soal dan tutup kurung. Ini formatnya tidak boleh dirubah, harus seperti ini. Jadi jangan kebalik, H.1.2, jangan H.2 1 tutup kurung. Soal nomor 2 seperti ini. Untuk opsinya formatnya adalah opsi titik 2 tutup kurung. Untuk kunci di bawah opsi formatnya seperti ini, kunci titik 2, tidak perlu tutup kurung, seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk MS Word format seperti ini. Jika ingin berganti baris, gunakan slash 2 kali ke kiri ya, sini, bukan yang ini, bukan yang slash ke kanan, bukan yang ini salah, yang ke kiri. Ini untuk ganti baris. Kemudian bagaimana jika itu ada cetak miring, cetak tebal, tidak bisa mensupport itu. Artinya ketika Anda menggunakan tulisan seperti ini, nah ini tidak terbaca oleh sistem, atau garis bawah atau cetak miring seperti ini tidak bisa terbaca oleh sistem. Jadi sistem hanya membaca format reguler, tulisan reguler seperti ini. Solusinya bagaimana? Satu-satunya jalan adalah dengan cara mengedit soal. Setelah jenengan import, lalu diedit soalnya satu persatu melalui tadi edit soal atau edit jawaban satu persatu, nanti diblok terus dipilih cetak tebal atau cetak miring. Yang kedua, bagaimana kalau ini di bawahnya ada gambar, apakah support? Misalnya seperti ini, saya insertkan gambar. Nah, seperti ini. Format gambarnya harus Anda ingat, dalam wrappingnya itu harus inline, tidak boleh yang lain, nanti tidak terbaca, harus inline with text. Ini otomatis akan terimport gambarnya nanti ke database. Jadi perlu diingat, harus dibaca ini. Yang berikutnya, aktifkan compress picture, all picture compress web screen. Oke. Nah, biar tidak terlalu besar file gambarnya ketika nanti diimport ke dalam database e-learning. Bagaimana jika itu berupa tabel? Tidak bisa. Artinya kalau tabel dengan harus convert menjadi gambar, atau opsi yang kedua dengan mengedit manual dalam soalnya. Nanti di sini diedit secara manual tabel, terus di copy paste, isinya di copy paste ke soalnya. Bagaimana dengan format yang Excel? Untuk yang format yang Excel, ini form Excel, formatnya seperti ini Bapak, tidak boleh dirubah-rubah. Satu itu untuk kunci, yang lain kasih tanda 0. Jadi kalau misalnya kuncinya di opsi C, di sini kodenya 3 itu C.
1 untuk A, 2 untuk B, 3 untuk C, 4 untuk D, 5 untuk E. Bagaimana jika opsinya cuma 4? Ya tinggal dihapus saja ini. Nah ini berarti opsinya cuma 4 opsi. Saya ingin jadikan yang D ini sebagai kunci, berarti yang D ini saya ubah menjadi 1, yang ini menjadi 0. Nah ini untuk kunci. Soalnya Anda masukkan di sini, diketik. Untuk ganti baris bagaimana? Kodenya sama, jadi ganti barisnya seperti ini, bukan ke kanan begini, ini salah. Jadi seperti ini untuk garis-garis, cukup ketikkan seperti itu, nanti otomatis akan ganti baris di baris berikutnya. Jadi formatnya seperti ini, silahkan digandakan sampai soal berikutnya formatnya sama. Untuk yang MS Word, jadi tadi tidak bisa membaca garis tebal, cetak miring, garis bawah. Untuk gambar harus inline dan di compress. Aktifkan tool picture-nya, diaktifkan, nanti terus akan muncul ini compress picture. Berikutnya, bagaimana jika itu soal itu berupa seperti bahasa Indonesia misalnya, berupa paragraf. Paragraf berikut ini digunakan untuk soal 1, 2, dan 3. Harus diulang paragrafnya. Mengapa? Karena nanti soalnya bersifat random atau diacak. Berikut jawabannya juga diacak, sehingga jika itu berupa paragraf harus diulang seperti ini. Di copy, kemudian di soal nomor 2 saya copy lagi. Nah, baru instruksi paragraf di atas begitu. Jadi berulang. Tidak bisa satu paragraf ini digunakan untuk soal 1, 2, dan 3, dan 5 misalnya. Tidak bisa, harus di copy, harus diulang paragraf. Jadi itu yang mohon diperhatikan Bapak dan Ibu, harus diulang karena nanti soalnya bersifat random. Nah sekarang kita coba untuk mengimport soal. Ini saya sudah siapkan, contohnya saya mau mengimport soal matematika. Nah khusus matematika atau kimia, nah ini ketika hal seperti ini berupa gambar. Ini juga inline, saya juga compress, all picture, web screen. Oke, ini juga berupa gambar, termasuk untuk yang rumus seperti akar dan seterusnya, rumus kimia, pangkat dan seterusnya, silahkan format menjadi gambar seperti ini. Bagaimana itu jika berupa opsi? Ya, bentuknya harusnya seperti ini opsinya. Buat gambar untuk opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, dan ini kuncinya. Saya tulis seperti ini. Questionnya begini. Q.2 urutan soal tutup huruf. Kita akan import ini. Kita coba. Berarti saya pilih yang MS Word. Choose ini, terus open, kemudian import. Nah sukses, 20 soal telah diimport. Ini lokasi image yang berhasil kita import ke server. Kemudian kita tutup, kita lihat hasilnya. Nah demikian Bapak dan Ibu, berhasil kita import otomatis. Jika Excel bagaimana? Sama saja, caranya seperti itu tadi. Choose file, pilih yang Excel, ini saya pilih, open, dan import. Sukses, saya tutup. Nah ini sudah masuk Excelnya, tadi 21, ini sudah tambah soalnya menjadi 24. Kemudian kalau sudah selesai, ada dua opsi untuk diterbitkan atau tidak. Kalau tidak ya abaikan ini, kita saja tugas, kembali ke tugas, tinggal kita atur di sini. Kalau mau diterbitkan, klik terbitkan, artinya bisa dilihat oleh peserta didik dan dikerjakan. Kalau tidak ya abaikan dulu. Jadi ini sifatnya manual. Misalnya yang tanda merah ini berarti soal ini telah masih diterbitkan.
Kalau mau ditutup, klik tutup. Ini soal artinya sudah ditutup. Siswa tidak bisa mengerjakan. Di dashboard siswa dia tidak dapat melihat list tugas di sebelah kanan ini. Jika sudah dikerjakan oleh peserta didik dan kita mau mengoreksi atau mau melihat nilai, klik koreksi. Nah, di sini akan ada list atau daftar jawaban siswa, jawaban peserta didik. Kalau mau kita ulang tugasnya, tinggal kita reset. Semua jawaban siswa di reset atau si reset jawaban terpilih, di sini listnya diklik, baru klik reset. Artinya dia akan mengulang tugas itu. Kita lihat yang sudah. Seperti ini. Kalau mau di reset salah satu, nah ini saya klik reset, artinya ini akan hilang, nilai ini akan hilang. Peserta didik ini akan mengulang ujian. Bagaimana kalau semua? Berarti klik yang ini. Untuk mencetak atau melihat siapa saja yang sedang mengerjakan soal, klik pantau ujian. Nanti akan muncul di sini siapa yang sedang aktif, siapa yang sedang mengerjakan, siapa yang offline. Karena tidak ada yang mengerjakan maka kosong. Kembali ke lihat nilai. Untuk dicetak, klik print. Yang mau dicetak nilai kelas berapa? Paket A misalnya. Tampilkan jawaban siswa atau tidak. Klik print. Nah, ini tinggal Ctrl P aja. Dan untuk mencetak, klik print. Untuk kita simpan, kita klik export Excel, pilih kelas, mau ditampilkan atau tidak. Kalau tidak, jangan dicetak. Jawabannya export, pilih lokasi untuk menyimpan hasilnya, misalnya drive D, save ya. Sekarang kita lihat hasilnya, drive D, nilai hasilnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nama, kelas, jawaban, yang benar, yang salah, kosong, nilai. Kembali ke tugas. Nah, demikian tadi tutorial untuk format tugas ganda. Untuk berikutnya kita akan berikan tutorial untuk tugas esai dan tambah tugas upload atau portofolio. Mohon maaf atas segala kurangan. Sampai ketemu lagi dalam tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.